Inspirasi dan motivasi bisa datang dari berbagai sumber. Bisa dari buku, pengalaman, atau lewat obrolan dengan orang yang kita temui sejalan dengan waktu. Inilah Kudos, podcast yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia bersama Irfan Ihsan dan Dania Iman, langsung dari Washington, D.C. Say I'm Sorry, jadi single ini adalah single internasional pertama aku. Jadi tahun 2019 kemarin aku terbang ke Amerika, ke San Francisco lebih tepatnya, dan juga Atlanta. Aku kebetulan memang dikontrak dengan label dari Amerika, namanya Empire. Akhirnya kita agree untuk rekaman album di sana. So I spent a month recording and writing di SF dan Atlanta. Terus lagu ini ya cukup beda lah dengan aku. Emang tujuannya untuk membuat album ini ingin keluar dari comfort zone aku. Kadang kita dengar berita mengenai penyanyi yang namanya udah besar banget di Indonesia, lalu bisa tembus ke industri musik internasional. Kira-kira peluangnya gimana ya? Sebut saja beberapa artis. Rich Brian misalnya, tahun 2018 merilis album internasional perdananya berjudul Amen di bawah label musik Amerika. Gimana dengan Agnes Mo? Kita tahu kalau penyanyi yang satu ini sering banget bolak-balik Indonesia-Amerika untuk berkarya. Tahun 2013, Agnes Mo merilis single internasional perdananya yang berjudul Coke Bottle bareng Timbaland dan T.I. Tahun 2018, tiba-tiba dia merilis lagu bareng Chris Brown yang berjudul Overdose. Selain itu ada juga Stephanie Putri yang terkenal lewat lagu I Love You 3000 yang juga mendapat kontrak rekaman dari label musik Amerika, serta para seniornya, artis dan musisi lain yang namanya sudah berjaya di kancah internasional, seperti Anggun dan Dewa Bujana yang hampir setiap tahunnya menggarap album di Amerika. Persaingan di industri musik luar negeri memang ketat. Tapi sebenarnya gimana sih pendapat orang-orang kalau ada penyanyi atau musisi Indonesia yang go internasional? Jujur pesimis. Takut auranya kurang moncer, kurang kinclong kalau dibandingin sama artis-artis K-pop yang udah terkenal. Biarpun mereka yang artis Indonesia itu katanya konon dikontrak label terkenal di Amerika atau diproduserin sama produser artis-artis tingkat dunia. Bagus, semoga didukung juga ya sama rakyat Indonesia sendiri. Karena tahu sendiri orang Indonesia suka nyinyir. Menurut saya, artis Indonesia punya tempat di jajaran pemusik Amerika atau internasional. Dan seperti kata pepatah, when in Rome, do as Romans do. Jadi kalau memang ingin masuk ke dunia musik Amerika, harus ada kerjasama dengan pemusik dari Amerika. That's the only way to go. So, go for it. Creativity has no borderline. Bawa nama Indonesia ke mancanegara. Welcome to Kudos, podcast VOA Indonesia yang mengangkat kisah warga Indonesia di seluruh dunia. Tentunya dengan berbagai cerita yang bisa menjadi inspirasi kita semua. Yes, tadi kita udah dengar ya beberapa pendapat nih mengenai artis-artis Indonesia yang berusaha menembus industri musik internasional. Ada yang optimistis tapi ada juga yang sebaliknya. Nggak apa-apa sih, kita kan bicara mengenai cita-cita orang ya. Kalau memang mau coba, why not? Benar banget, salah satunya Afgan yang belum lama ini merilis single internasional perdananya Say I'm Sorry yang ia garap di Amerika. Iya, bisa merilis karya secara internasional memang udah jadi impian Afgan sejak dulu. Dalam 13 tahun berkarya di industri musik, Afgan sudah meraih kurang lebih 60 penghargaan. Dan sekarang Afgan siap untuk menerima tantangan baru dan keluar dari comfort zone-nya dengan menggarap album di Amerika. Bersama kami lewat Skype sudah ada Afgan nih yang akan langsung cerita ya.
Hai Afgan, apa kabar? Halo, baik, apa kabar? Baik juga Afgan. Baik, terima kasih ya nih. Kita memang berada di dua negara yang berbeda, Afgan di Indonesia, kita di Amerika, di Washington DC tepatnya. Terima kasih banget nih Afgan ya atas kesempatannya kali ini. Nah kita langsung aja ya Van ya, kita pengen ngobrol banyak nih mengenai single barunya Afgan. Ya nggak terlalu banyak sih, paling 2 hari lah ya kita ngobrol lah ya, mumpung banyak waktu sekarang. Oke, Afgan, tapi gini, pengen tahu dulu kan, ini sekarang lagi pandemi, semua kegiatan kan dibatasin banget gitu ya. Pengen tahu dulu nih sebelum kita ngomongin soal albumnya Afgan, singlenya Afgan, juga rekaman di Amerika. Ini kegiatan sekarang nih apa nih sekarang nih dengan berbagai macam pembatasan yang ada di pandemi ini nih? Memang terbatas sekali sih sekarang ya. Jadi kayak untuk show segala macam itu emang udah berkurang banget dari tahun lalu. Jadi lebih banyak stay di rumah karena aku juga nggak mau yang kayak pergi-pergi terus kayak posting di social media. Aku tetap pengen bikin awareness bahwa it's still not okay to go out gitu. Yeah. Maksud aku we're still in the middle of, and it's getting worse here di Indonesia kan kemarin angkanya sangat tinggi ya. Jadi aku ingin kayak mendorong yang lain juga untuk ya udah stay in walaupun bosen ya. Iya. Tetap harus dijalani gitu. Di rumah aja sih apapun kegiatannya, entah itu syuting, bikin demo, bikin lagu, terus kadang-kadang aku juga ada show yang virtual, itu biasanya tapingnya di rumah aku aja udah gitu. Oke. Nah ini walaupun pandemi begini, tapi tetap aja ya karya-karyanya terus nih lanjut gitu. Apalagi sekarang Afgan juga merilis single yang berjudul Say I'm Sorry. Mungkin bisa cerita juga nggak nih Afgan mengenai single ini? Iya, Say I'm Sorry. Jadi single ini adalah single internasional pertama aku. Jadi tahun 2019 kemarin aku terbang ke Amerika, ke San Francisco lebih tepatnya, dan juga Atlanta. Dan aku kebetulan memang dikontrak dengan label dari Amerika, namanya Empire. Jadi akhirnya kita agree untuk rekaman album di sana. So I spent a month recording and writing di SF dan Atlanta. Terus lagu ini ya cukup aku bilang cukup beda lah dengan aku. Emang tujuannya untuk membuat album ini ingin keluar dari comfort zone aku. Aku ingin kayak new challenge, aku pengen belajar banyak hal baru dan mencoba berkreasi di environment yang baru gitu. Nah kalau Say I'm Sorry sendiri tentang apa nih lagunya Afgan? The song is about, it's a breakup song. Tapi kayak it's a breakup song ya. It's about like realizing that you've taken someone you love for granted, terus you have to live with the regret. Tapi pesannya sih aku pengennya kayak bahwa regret itu ada untuk mengajarkan kita satu hal yang berarti, so we can be a better human being in the future. Wah ini ngena banget kayak dalam banget ya. Dengerin tuh temen-temen yang lagi mendengarkan ya. Tapi ini berdasarkan pengalaman pribadi apa mungkin melihat dari orang yang dekat? Iya, pengalaman pribadi dong. Pasti ya. Kalau misalnya nulis, maksudnya kalau di studio di kemarin di SF tuh emang kayak environment-nya tuh kayak terbuka banget gitu. Sama produsernya dan juga songwriters yang lain tuh kayak bisa ngobrol aja, yang lagi lu pengen lu ngomongin apa sih gitu. Terus aku kayak langsung aja cerita dan jadilah lagu ini. Tadinya aku juga awalnya kayak hesitant gitu mau nyanyi lagu ini, kayak kayaknya nggak gue banget ya gitu, ini kayak beda banget, orang-orang bisa nerima nggak ya. Cuman pas aku udah coba nyanyiin ya ternyata it feels right gitu. Ya udah. Wah. Oke. Penasaran ya sih, gue sih penasaran banget gue. Oke. Hai, saya Citara, saya penyanyi dan pencipta lagu. Saya senang sekali waktu dengar Afgan mendapat kesempatan untuk berkarir di Amerika, bekerja sama dengan label di sini. Rasanya bangga, ikut seneng, dan sangat terinspirasi. Karena dia menjadi salah satu dari beberapa yang sudah bisa mendapat kesempatan ini, dan jujur talenta musisi Indonesia itu nggak kalah
dan sangat bisa bersaing dengan musisi internasional. Jadi ini merupakan representasi yang sangat bagus untuk Indonesia, dan semoga album Afgan yang akan keluar mendatang ini sukses, diterima di industri Indonesia dan juga industri internasional, dan semoga makin banyak musisi Indonesia yang bisa mendapat kesempatan untuk terus berkarir secara internasional. Tadi sempat cerita dikit mengenai environment-nya yang terbuka banget gitu ya. Jadi pengen tahu juga nih Afgan. Kan ya kalau bermusik di Indonesia sih nggak usah ditanya dan nggak usah diraguin lagi. Afgan udah bertahun-tahun gitu ya. Dan ini kan kalau yang di Amerika rekaman di studio di sana ini berarti baru pertama kali kemarin ya? Iya, saya pertama kali. Nah, belum pernah rekaman sebelumnya di sini, di Amerika. Di Amerika. Nah, bener-bener apa sih yang Afgan rasain yang langsung kerasa banget bedanya gitu loh pada saat dari mulai masuk ketemu orang-orang sampai proses yang bisa langsung kerasa aja bahwa wah gila ya, nih kayaknya ada yang beda nih. Bukan berarti lebih bagus atau lebih jelek gitu, tapi apa nih yang kerasa banget? Cara mereka kerja. Aku ngerasain sih dari hari pertama juga udah ngerasain beda banget ya. Jadi di sana itu cepet banget, kayak dalam sehari bisa selesai 3-4 lagu. Terus mereka kayak punya stok banyak banget, kayak ratusan gitu. Aku tinggal pilih nih yang aku paling suka yang mana beatnya. Setelah itu baru kita bikin lagunya bareng-bareng gitu. Dan itu setiap hari tuh bisa beda-beda yang datang. Tim songwritersnya kayak bisa ada yang dari LA diterbangin langsung ke SF. Terus dari mana lagi aku lupa gitu ya. Pokoknya bener-bener kayak mereka tuh di sana, the way they create itu kayak constant gitu loh. Dinamis banget ya. Mereka pengen terus get better. Jadi kayak kalau apapun opportunity untuk bisa create tuh mereka lakukan gitu. Sementara aku ngerasa kalau di sini, aku pasti ke studio tuh kalau lagi mau bikin album doang gitu, which happens every 2 years lah gitu. Sisanya pasti sisanya kayak show segala macam gitu. Jadi itu yang bikin aku inspire banget sih, mereka kayak terus keep going walaupun lagunya mau jadi nggak dipakai lah atau cuman they just there for the experience and for the learning experience gitu. Itu yang buat aku kayak wow, ini keren banget sih. Oh my God, this song is amazing. Do you like that one? I just need the last part. Change, why do I feel the same? Do you want it? Do I feel the same? Bisa rekaman di studio di Amerika nih. Berarti tadi sign kontrak ya Afgan sama Empire atau gimana? Iya, jadi aku di kontrak sama mereka, aku di-sign as one of their artists di Empire, which mereka predominantly tuh kayak hip hop music gitu. Jadi most of the artists are black artists gitu. Jadi aku untuk bisa join ke sana emang tadinya aku pikir aduh, aku kayak out of my element gitu. Cuman aku pikir kayak this is once in a lifetime opportunity ya. Aku emang udah mengimpikan kesempatan ini dari dulu. Terus akhirnya ketika aku datang ke sana, orang-orangnya easy going banget, sama aja kayak maksudnya sama aja kayak ya ngobrol sama orang Indo gitu. Maksudnya kayak santai banget, easy going, very welcoming, very open minded. Terus humble gitu. Aku seneng banget sih kemarin experience di sana tuh kayak seru, terutama waktu di Atlanta itu kayak wow, one of the best experiences of my life kayaknya. Oke. Jadi nggak mandang walaupun Afgan dari Indonesia pertama kali, buat mereka tuh udah sebagai musisi aja udah gitu ya, sesama musisi ngobrolnya ya. Gak memandang kamu dari mana gitu, aku ngerasanya kayak bener-bener walaupun kamu dari belahan dunia yang jauh gitu ya, tapi kayak your dreams are valid and you can have the same chance as everyone else. Jadi aku ngerasa di-appreciate sekali sih kemarin. Ya ini juga apa ya? Ya kan orang-orang kan bilang kan biasanya musik itu adalah bahasa universal gitu ya. Jadi siapapun dari manapun itu nggak memandang gitu siapapun musisinya. Nah kemarin juga kalau kita melihat dari daftar musisinya ini kan memang semuanya orang Amerika ya. Dan ada produsernya Chris Brown ya kalau nggak salah ya? Iya, ada yang ini Say I'm Sorry ini produsernya adalah The Aristocrats. Jadi mereka ada 2 orang. Ya mereka produserin Chris Brown, Kanye West gitu-gitu.
Jadi aku pas tahu juga kayak wow, mereka kayak bisa nggak ya nyambung sama aku, tapi ternyata mereka juga udah sangat sering ngerjain K-pop music. K-pop yang selama ini aku sering denger, itu ternyata mereka yang nulis juga. Jadi mungkin mereka udah adjust working with Asian artists. So I guess it was a perfect match gitu kayaknya. Oke. Iya, iya. Dan apakah nantinya akan ada single lain dengan Empire? Maksudnya satu album begitu ya, dirilis juga di Amerika atau gimana nih ke depannya? Ya, setelah Say I'm Sorry ada 2 single lagi, satu lagi saya masih rahasia, yang belum ngasih tahu. Oke. Kolaborasi seru sih di single ketiga. Setelah itu aku langsung rilis the full album. Mudah-mudahan sih di bulan April aku bisa rilis full Oke. albumnya. Oke. Nah, pada saat Afgan ketemu sama mereka, terus ngobrol-ngobrol, terus mulai menggarap lagu gitu, apa sih yang kayaknya buat Afgan tuh kerasa apa ya tantangan terbesarnya gitu loh? Ada nggak yang dirasain kayak wah gila nih beda banget nih gitu? Banyak. Jadi gini loh, misalnya kita kalau aku yang paling aku bisa kayak ngerasa wah jiper banget nih, berarti bahasa Indonesianya gitu ya. Jadi kayak dikasih beat, udah masuk ke dalam studio freestyle aja. Wow. Freestyle aja mau ngomong apa, just be you. Tapi di dalam studio itu yang dengerin ada kayak 10 orang gitu. A&R-nya, terus ada songwriters yang lain yang jago-jago banget. Terus aku juga kan punya keterbatasan bahasa, maksud aku biasa bikin lagu bahasa Indonesia gitu. Iya, iya. Itu satu hal yang menjadi limitasi juga awalnya. Tapi ya itu yang bikin aku kaget banget sih pertama kali. Oh di sini kayak gini kerjanya ya. Dan apa ya, kalau misalnya di sana ya masuk vocal booth udah direkam and then that's it. Kalau di sini kan aku ngerasa kayak mesti dibikin demonya dulu baru dibikin versi officialnya. Oh di sana udah langsung jadi gitu. I'm still falling for you. Falling for you. Right. Ini pas banget tapi ya Afgan ke Amerika 2019 sebelum pandemi. Ini bulan Asli. apa waktu itu? Sorry. September ya? September ya. September ya. Oke, jadi semuanya tuh udah kelar gitu atau memang ada proses finalisasi yang harus dilakukan secara jarak jauh jadinya antara Indonesia dan Amerika? Iya, jadi recording dan writing prosesnya itu September itu di US. Setelah itu harusnya aku balik lagi ke US. Cuman pandemi kan, jadi akhirnya kita harus menyelesaikan kayak post productionnya, kayak mungkin soundnya segala macam, mastering, mixing itu jarak jauh. Dan memang cukup challenging sih karena respon orang tuh jarak jauh kan nggak bisa langsung tektokan secara cepat gitu. Iya. Jadi ya ke-hold ini project ini ke-hold selama 1 tahun kemarin 2020 udah ke-hold aja gitu. Makanya aku ngerasa kayak tahun 2021 ini I cannot hold it any longer. I just have to put it out. It's been so long gitu. Kayak aduh kangen banget. Jadi well, let's see what happens. Jangankan Afgan ya, semua juga yang pengen dengerin juga pasti udah yang mana nih hasilnya nih, udah penasaran banget kan gitu. Istilahnya vakum tapi nggak vakum gitu ya Afgan ya. Iya, vakum tapi nggak vakum. Terus tapi ada nggak sih kayak misalnya yang harus Afgan harus rekaman lagi secara terpisah, mungkin kayak ada yang mesti direvisi atau ditambah dari jarak jauh kemudian dikirim, sampai ada yang kayak gitunya nggak sih? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Aman, semua udah kelar semua ya. Berapa lagu total semua Afgan? Kita sih waktu itu nyelesain kayak 13 atau 14 lagu ya. Cuman yang dimasukin ke album ada 10. Wow, itu dalam waktu sebulan 2 bulan aja ya itu? Sebulan doang. Sebulan ya? Jadi bayangkan kayak cepet banget. Prosesnya tuh cepet sekali sih. Dari itu kita buat dari nol. Tadinya nggak ada apa-apa gitu. Wow. Dan ini mau dirilis nanti di Amerika juga? Iya. Wah gila, keren abis. Wah, ini keren banget nih. Berarti nanti mungkin siapa tahu ya kita kedatangan Afgan untuk konser juga nih di Amerika. Oh iya dong, setelah pandemi ya. Jangan virtual. Iya. Jangan cuma virtual, harus datang. Amin. Ini denger-dengar ya, katanya waktu nyampe ke Amerika ada kisah yang agak-agak menyeramkan, memprihatinkan. Katanya sempat kecurian gitu ya? Iya, sempet kayak dibobol gitu mobilnya.
Terus benar-benar baru landing waktu itu, benar-benar baru landing di San Francisco. Terus pengen makan dan it was late at night. Aku makan di Chinatown. Terus mobilnya aku tinggal semua koper sama barang-barang semua di mobil. Padahal pas sebelum berangkat udah dibilangin sama ibuku kayak jangan tinggalin apa-apa di mobil ya. Cuman kayak aku nggak dengerin. Aku kualat. Terus balik-balik udah di smash down, semuanya hilang. So my whole stuff, baju, duit, semuanya yang udah aku persiapkan untuk sebulan ke depan itu udah gone in the first night. Jadi itu kayak wah itu gila sih, itu sampai bolak-balik ke kantor polisi 2 kali. Dan itu terjadi di malam pertama, di mana besokannya aku harus langsung ke studio dan mulai kerja gitu. Tapi aku kayak nggak ada baju, gimana, jadi kayak it was so crazy karena tapi ya aku tuh mikirnya kayak ya udahlah, mungkin ini adalah momen dimana aku harus start over. Ini kan ke Amrik juga rencananya mau start over, mau kayak keluar dari comfort zone. Mungkin kayak that's just how the universe is telling me to literally start over kali ya. Ya gitu sih, itu kejadian yang menyedihkan tapi kayak ujung-ujungnya sih it becomes a blessing in disguise kayaknya. Jadi perjalanan aku selama di US itu mulus banget. Semenjak dari hari pertama itu nggak ada kendala sama sekali. Itu tapi prosesnya gimana menurut Afgan waktu berhubungan dengan pihak polisi? Cepet banget sih. Cuman di sana udah kayak oh ya di sini emang sering banget kejadian kayak gini. Jadi we cannot guarantee that we can find it. You can submit the report, dia bilang gitu. Terus kenapa 2 kali balik? Karena pas balik lagi ke rumah, aku baru nyadar bahwa satu lagi kopernya hilang. Jadi tadi aku pikir cuma 1 doang. Ya. Ada lagi yang hilang. Terus gimana tuh untuk survive itu gimana tuh Afgan dengan paspor dan lain-lain tuh? Ini kan hari pertama ya, bener-bener. Pertama bener-bener baru menginjakan kaki. Akhirnya ya itu dibantuin sama KBRI. Bukan KBRI waktu itu ya. KJRI di SF ya. Iya, KJRI terus di SF. dikasih paspor sementara gitu. Very helpful sih. Sangat ngebantu banget. Dan waktu itu kan aku harus ke Atlanta kan. Jadi kalau pakai paspor temporary gini bisa atau enggak gitu. Ternyata emang bisa dan ya alhamdulillah sih lancar. Balik lagi ke bicara soal rekaman di Amerika, ini kita tinggal nunggu hasilnya yang dalam waktu dekat singlenya akan segera dirilis. Terus kemudian kalau secara keseluruhan albumnya ini udah ada time frame-nya belum Afgan dengan adanya pandemi ini nih? Iya, albumnya sih April ya. Insya Allah. Mudah-mudahan kalau ada kendala. The next single itu Maret. Dan setelah itu ada single lagi bulan April menjelang album. Jadi ya agak mepet, tapi ya we'll see how it goes. Mudah-mudahan. I'm excited. Oh ya, kita pun juga. Kita pun juga nggak sabar, penasaran banget gitu. Karena ini keren banget sih gitu ya. Tapi kalau mundur lagi banget gitu ya, sampai awalnya bisa benar-benar dikontrak, terus dihubungin sampai kemudian dikontrak. Ada cerita sedikit nggak sih singkatnya Afgan awal pertama kalinya nih? Iya, jadi aku tuh emang udah pengen banget kan, kayak pengen banget bikin album bahasa Inggris gitu, pengen bikin album di luar negeri, kok kayak gimana caranya ya. Terus akhirnya aku cari tahu sendiri sih waktu itu. Cari tahu sendiri ke London, terus nanya-nanya sana sini, akhirnya di refer ke Empire. Terus langsung lah ketemuan di Singapura sama Gazi is the owner of Empire. Terus dia kayak very open minded, terus kayak vibe-nya enak banget. Terus aku ngerasa kayaknya aku kalau kerja sama orang seperti ini bisa cocok. Dan ternyata mereka juga tertarik untuk yaudah deh kita invest juga di Afgan. Meanwhile label aku yang di Indonesia Trinity juga let's
do it half and half gitu. Jadi kayak ini kayak joint collaboration gitu antara Empire dan juga label aku di sini. Nah ini dia nih, ini yang menarik nih. Untuk seorang Afgan aja gitu ya, masih tetap harus aktif berusaha gitu untuk terus maju dan berkembang gitu. Nggak cuman tinggal nunggu doang, ntar juga pasti dipanggil gitu. Ini satu hal yang penting banget sih sebenarnya yang harus dipunyain juga sama kita semua gitu. Ya nggak sih? Harus proaktif gitu ya Afgan ya? Tetap harus proaktif. If you want something, go for it lah gitu. Cari, pasti ada jalan. Cuman jangan sampai stop di tengah jalan gitu. Setuju. Oke, terus apa nih rencana Afgan ke depan nih? Setelah album udah selesai nih, walaupun masih nunggu rilis, tapi ada rencana ke depan nih, mengingat 2021 mungkin kita masih belum sepenuhnya lepas dari pandemi ya? Nih, rencananya sih tetap mau, kayaknya 2021 mungkin kalau untuk kayak bikin show tour itu kayak masih sulit ya, apalagi untuk traveling. Aku kayaknya tetap pengen ngerilis musik baru, jadi ya mungkin abis album aku tetap rilis lagi, pokoknya aku pengen non-stop rilis musik aja, bener-bener ya non-stop, karena kemarin udah 2 tahun break kelamaan, jadi aku sekarang pengen udah produktif aja, rilis terus gitu, jadi tetap di musik sih. Oke. Balik lagi nih, kalau waktu di Amerika ya, walaupun hanya sebulanan ya, sempat ngerasa homesick nggak nih Afgan di Amerika? Sebenarnya enggak sih. Seru banget, soalnya kayak seru banget sih. Kayak orang-orangnya seru banget, terus bebas gitu loh. Kayak gimana ya, mungkin di sini kan banyak yang kenal. Jadi kalau di sana kayak lebih, aku bisa kayak lebih santai aja gitu. Jadi nggak ada sih. Lagian cuma sebulan sih ya masih ya. Iya, nggak homesick. Tapi terus kita udah mendengar tadi cerita dibobol mobilnya. Sekarang ada pengalaman yang ini nggak, yang unik, yang lucu atau berkesan gitu, paling berkesan lah selama kemarin bikin singles di Amerika? Banyak sih. Mungkin ya itu sih salah satunya adalah yang single yang mana ya? Almost Everything sih kayaknya. Cuman yang paling seru ya di Atlanta, karena di Atlanta itu predominantly kan black community ya. Jadi aku di situ kayak, I'm Asian, kayak mau bikin lagu R&B dong gitu. Itu kayak langsung diperkenalkan ke black culture gitu, kayak ayo ke sini, pokoknya lo kalau diajak ke underground hip hop club gitu. Jadi bener-bener lo harus kenal dulu nih culture-nya, baru lo bisa mungkin lebih inspired untuk nulis lagunya gitu. Jadi waktu di Atlanta sih bener-bener kayak immersed, aku ngerasanya immersed with the culture. Itu sih yang paling seru. Dan mereka menerima ya, kultur budaya mereka tuh menerima juga, terbuka gitu dengan kultur yang lain begitu ya. Terbuka, makanya itu aku senang banget sih. Oke. Terakhir ada nggak sih, mungkin nggak sih kayak cuplikan sedikit gitu singlenya? Oh, nyanyi ya? Oke, mau sedikit ya. Yeah, you got me where you want me, yeah. Sleeping through the morning cause I stayed up. Feeling like a bad dream that I can wake up from. Yeah, you got me where you want me. All I had to say was sorry, yeah. Yeah. I just listened to Say I'm Sorry by Afghan, and I think it's a cool song. I think that it's a enjoyable, likable song. I think it's gonna be successful. I think it would do good like on pop radios, stuff like that. It's got like a really nice instrumental. I really like the high notes that he sings. I think those were pretty impressive. And I like the lyrics. I think that they're relatable, and I think that they are easy to listen to. Everyone has stuff they regret, and I think that's a big part of what'll make this song successful. You know, people will want to seek comfort in this song. Lirik lagunya asik ya, dan klasik juga karena cerita tentang seseorang yang merindukan cinta dan perhatian dari seseorang. Kalau dari genre dan beats lagunya memang masa kini banget, mungkin karena influence dari Kanye dan Chris Brown juga ya. Overall, kalau gue baru denger untuk pertama kali, dan gak ada yang bilang gue sebelumnya kalau ini lagunya Afghan, gue bakal kaget dan excited kalau ini Afghan. Semoga Afghan kedepannya makin sukses, dan gue gak sabar ngeliat karya-karyanya yang lain.
Kalau dari aku terakhir mungkin ada tambahan tips atau apa buat teman-teman semua yang lagi dengerin atau lagi nonton juga sekarang menghadapi masa pandemi untuk bisa tetap kreatif berkarya. Kayaknya hang in there aja. Karena semuanya mengalami hal yang sama. Terus just look for inspiration aja sih, walaupun kamu stuck di rumah, jangan jadi spiritnya untuk berkarya juga hilang gitu. Maksud aku, you can look for inspiration everywhere. You can read a book, watch like movies, atau semuanya tuh bisa dijadiin inspirasi. Jadi jangan sampai let your spirit being broken aja dengan kamu being alone. Oke, thank you banget Afgan udah nyediain waktunya ngobrol-ngobrol soal pengalaman di Amerika, soal album dan single terbarunya. Yang pasti kita udah nggak sabar ya. Plus udah pasti sih juga penampilan secara live-nya nih. Mudah-mudahan pandemi bisa segera berakhir, kita bisa ketemu langsung. Amin. Amin. Iya, amin. Yes. Amin. Can't wait to go back. Thank you Afgan. Kalau kemarin udah ke West East Coast, kita di sini welcome anytime. Thank you. Just let us know. Kalau gitu thank you banget sekali lagi Afgan. Sukses terus buat albumnya dan juga buat hari-harinya sambil menjalani sisa-sisa pandemi yang mudah-mudahan segera berakhir. Stay safe di sana. Sama-sama Afgan. Ya. Thank you ya. Sama-sama ya. Thank you. Bye-bye. Direct from Washington.